Sebelum menjadi negara kesatuan seperti sekarang, Indonesia pernah menjadi sebuah negara federasi yang disebut sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda pada Konferensi Meja Bundar di tahun 1949. Saat itu, Republik Indonesia hanyalah satu dari sekian negara bagian di dalam RIS dengan wilayah yang hanya mencakup sebagian Sumatera, Banten, sebagian Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selain Republik Indonesia, terdapat beberapa negara bagian lain di dalam RIS seperti negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, hingga negara Indonesia Timur. Di samping negara bagian, RIS juga tersusun atas beberapa daerah otonom seperti daerah Jawa Tengah, Kalimantan Barat, daerah Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Timur, Bangka, Belitung, dan Riau. Lalu ada juga distrik federal Jakarta yang menjadi ibu kota dari RIS, di mana statusnya mirip seperti Washington DC di Amerika Serikat yang berada dalam kontrol langsung pemerintahan federal. RIS sendiri akhirnya bubar pada Agustus 1950, 8 bulan pasca pembentukannya. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, suku, budaya, dan agama. Air, ia adalah mahakarya Tuhan, tempat di mana alam dan budaya berpadu menciptakan keajaiban. Inilah Indonesia, surga dunia yang sesungguhnya. Untuk menjaga keutuhan bangsa, Indonesia memiliki konsep wawasan Nusantara dan geopolitik nasional sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Konsep ini memandang Indonesia sebagai satu kesatuan itu baik wilayah darat, laut, maupun udara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan persatuan bangsa, menjaga keutuhan wilayah NKRI, serta menciptakan kehidupan nasional yang adil, makmur, dan berdaulat. Geopologi Indonesia adalah strategi dan kebijakan nasional yang dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia. Sebagai negara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia memiliki posisi strategis yang memengaruhi kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan negara. Makna persatuan bangsa. Persatuan adalah kunci utama dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dengan persatuan, perbedaan suku, budaya, bahasa menjadi kekuatan nasional. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa keberagaman harus dihargai demi terciptanya keharmonisan bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan lautan. Geopolitik adalah studi mengenai hubungan antara kekuatan politik dan geografi dalam konteks hubungan internasional. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, di mana geo berarti bumi, dan politik merujuk pada urusan politik dan pemerintahan. Geopolitik juga melibatkan studi mengenai kekuatan politik, seperti negara-negara, kelompok politik, dan organisasi internasional, serta bagaimana kekuatan tersebut berinteraksi dan bersaing dalam mengamankan kepentingan nasional mereka. Adapun unsur-unsur geopolitik Indonesia diantaranya. Yang pertama, wadah. Unsur ini terdiri dari wujud wilayah yang ditentukan oleh lautan dan gugusan ribuan pulau. Tata inti organisasi yakni sistem pemerintahan. Dan tata kelengkapan organisasi tentang kesadaran politik dan bernegara. Yang kedua, inti. Isi geopolitik di Indonesia tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia yang memiliki cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang terakhir, tata laku. Tata laku memiliki dua unsur, yakni tata laku batiniah yang terbentuk karena kondisi dalam pertumbuhan hidupnya, dan tata laku lahiriah, yakni tentang tata perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Wawasan Nusantara adalah sebuah konsep yang berkaitan dengan pemahaman dan pandangan mengenai keberadaan, keanekaragaman, dan persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya memahami dan menghormati keberagaman tersebut,
sebagai sumber kekuatan dan potensi dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Ada beberapa manfaat dari wawasan Nusantara. Yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Dan yang terakhir, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup, memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Laut bukanlah pemisah melainkan pemersatu wilayah bangsa. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Integrasi wilayah Indonesia. Integrasi wilayah berarti menyatukan seluruh wilayah Indonesia secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Integrasi ini penting agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah dan agar seluruh rakyat Indonesia merasa menjadian dari satu bangsa dan satu negara. Dengan memahami konsep wawasan Nusantara, geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, serta makna persatuan dan integrasi wilayah, kita diharapkan mampu menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat rasa cinta tanah air.